Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewilina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Sahabat Uang Anda, banyak orang mengatakan pusing dengan permasalahan finansial mendekati hari raya. Mengapa terjadi demikian? Bukankah seharusnya kita senang karena mendapatkan tambahan THR atau tunjangan hari raya dari perusahaan? Inti permasalahan tersebut adalah meningkatnya pos-pos kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh keluarga menjelang dan pada saat hari raya. Dalam keadaan seperti ini, terkadang kita sulit membedakan mana kebutuhan hidup dan keinginan personal yang harus dipenuhi. Sahabat uang Anda, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi tingkat kesejahteraan hidupnya. Singkatnya, kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada dan bila tidak dipenuhi, maka kualitas hidup kita akan menurun. Sementara, keinginan adalah sebuah hasrat yang ingin memiliki yang belum tentu merupakan kebutuhan. Keinginan diharapkan dapat dipenuhi agar kita merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi, maka sesungguhnya kesejahteraan kita tidak berkurang. Setelah Anda mengetahui perbedaan antara kedua hal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat klasifikasi pos-pos kebutuhan dan pembiayaan secara tepat. Ingatlah, menjelang hari raya, Anda akan memperoleh dua sumber pendapatan, yaitu gaji dan THR. THR merupakan tambahan pendapatan yang dikeluarkan perusahaan atau pemberi kerja kepada seluruh karyawan di luar gaji bulanan. Sesuai peraturan pemerintah, jenis tunjangan ini harus didistribusikan minimal seminggu sebelum hari raya tiba. Bagi Anda yang merayakan Lebaran, THR biasanya merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk melewati hari raya bersama keluarga. Baiklah sahabat uang Anda, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk di line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda serta tidak menyebutkan nama produk dan perusahaan. Dan bagi penelpon yang berhasil masuk, agar langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, ada dua kesalahan yang sering kita lakukan dalam mengelola keuangan menjelang hari raya. Kesalahan pertama, kita tidak mengantisipasi dengan baik berbagai kebutuhan yang timbul. Berdasarkan identitas yang ada, setidaknya terdapat 3 komponen pengeluaran terbesar yang harus dicatat menjelang hari raya Lebaran. 1. Pengeluaran Ramadan dan Lebaran itu sendiri seperti zakat, makanan, baju baru untuk anak-anak, bingkisan untuk kolega, serta membayar THR pembantu. Kedua, pengeluaran bulanan rutin, misalnya tagihan listrik, telepon, dan sekolah anak. Ketiga, pengeluaran untuk mudik seperti transportasi, penginapan, dan konsumsi. Biaya transportasi dan oleh-oleh untuk kerabat yang tinggal satu kota juga termasuk dalam pos ini. Sedangkan kesalahan kedua yaitu kita hanya mengandalkan THR yang diterima sekali dalam setahun. Padahal THR terbatas jumlahnya, sedangkan pengeluaran di hari raya sulit diprediksi. Lalu apakah tidak ada cara untuk mengatasi kesulitan ini? Tentu saja ada. Pertama, sejak beberapa bulan sebelum hari raya, sisihkan pendapatan bulanan Anda untuk dimasukkan ke dalam anggaran Lebaran. Besarnya tergantung dari perencanaan acara Lebaran Anda. Misalnya, akan berlebaran di mana, akan masak apa, apakah menggunakan kendaraan pribadi, pesawat, atau kendaraan umum untuk mudik. Kisaran dana yang Anda sisihkan antara 5-10% dari penghasilan yang Anda terima setiap bulan. Ketika Lebaran tiba, Anda akan mempunyai sumber dana dari THR dan tabungan Lebaran Anda.
Kedua, dengan cara mengelola THR Anda. Bila Anda dan pasangan sama-sama bekerja dan mendapat THR, itu berarti akan mendapatkan dua sumber THR. Gunakan salah satu saja untuk keperluan lebaran, misalnya THR Anda. Sementara itu, THR istri digunakan untuk tabungan atau dana darurat yang hanya boleh dipakai dalam keadaan mendesak. Sahabat uang Anda, kini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang datangnya dari Ibu Sofia di Surabaya. Bu Rina, bagaimana mengatur uang antara gaji dan THR untuk keperluan lebaran? Ibu Sofia, sebaiknya THR digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai belanja yang timbul akibat hari raya saja. Misalnya zakat, sedekah, makanan, THR pembantu, dan pakaian baru dan sejenisnya. Sedangkan biaya pulang kampung diambil dari tabungan yang Anda sisihkan dari gaji bulanan yang diterima. Gaji tetap Anda gunakan untuk biaya rutin bulanan seperti biaya listrik dan telepon. Baiklah, saya akan menerima telepon. Halo? Halo. Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan Pak Haji Yori. Iya, saya mau tanya kalau masa-masa THR ini uangnya dipakai untuk investment supaya jual barang-barang yang berkaitan dengan lebaran atau dikonsumsi habis saja begitu. Jadi apakah perlu lewat diproses untuk membiakkan uang itu atau langsung konsumsi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yori dari Tebet. Uang yang THR Anda miliki sebaiknya Anda sisihkan sebagian untuk berinvestasi. Itu bila uang THR yang Anda terima cukup besar. Tetapi bila di mana uang THR hanya cukup untuk membiayai pada hari raya saja, usahakan hanya uang THR itu saja yang digunakan untuk acara lebaran. Dan selebihnya, jangan Anda sekali-sekali menggunakan gaji yang ada. Apabila Anda mulai menggunakan gaji yang ada, maka mulailah Anda akan terbentuk hutang. Nah, demikian jawaban dari saya. Semoga dengan uang THR ini tetap Anda bisa berinvestasi di dalam investasi yang Anda inginkan. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Yauri. Semoga jawaban saya bermanfaat. Halo, selamat pagi uang Anda. 9, Ya, selamat pagi. 07, Dengan ya, silakan dari 89. ya, halo. Ya, Dari mana dan dengan siapa? dari Pak Madon dari Pekanbaru, Bu. Ya, silakan pertanyaannya, Bapak. Ya, saya malam tadi kan ikutan kuis itu, Islam itu. Ya. Cerita Yusuf itu kan. Ya, saya ikutan mencet gitu, kok tidak masuk gitu. Lalu pertanyaannya apa, Pak? Ya, apakah tidak bisa karena dari luar di Jakarta gitu maksudnya? Oh, baik Bapak, kalau untuk kuis Islam mungkin pertanyaannya tidak pas untuk topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah uang Anda. Bapak boleh mencoba menelpon kembali langsung kepada TVRI dan menanyakannya. Terima kasih untuk Pak Makmur. Nah, Ibu Sofia, sebelum pergi membelanjakan dana yang dimiliki, sebaiknya Anda memiliki strategi pengeluaran yang tepat. Strategi pengeluaran ini dimaksudkan agar Anda dapat memastikan berapa besar dana yang dibutuhkan. Strategi yang dimaksud misalnya, yang pertama, prioritaskan pengeluaran wajib hari raya seperti zakat, makanan, gaji, dan THR pembantu, dan lain-lain. Yang kedua, jika THR Anda pas-pasan, pertimbangkan faktor harga dan lokasi belanja Anda. Bila pasar tradisional lebih murah dan cukup terjamin kualitasnya, jangan memaksakan diri belanja beras dan daging di pasar swalayan yang lebih mahal. Dan ketiga, setelah semua kebutuhan wajib untuk hari raya terpenuhi, baru Anda mempertimbangkan memenuhi kebutuhan pribadi keluarga Anda.